Kita lanjut ke aksioma. Nah, di dalam sistem bilangan real itu ada yang disebut dengan aksioma. Nah, di sini di sistem bilangan real, di bilangan real itu kita memiliki 3 aksioma. Nah, aksioma pertama itu aksioma lapangan, aksioma yang kedua itu aksioma urutan, dan aksioma yang ketiga itu aksioma kelengkapan. Aksioma lapangan, aksioma urutan, dan aksioma kelengkapan ini masing-masing memiliki aturan tersendiri ya, yang berkaitan dengan sistem bilangan real. Nah, untuk aksioma lapangan, yang pertama kita harus memandang bahwa kita ini berbicara di bilangan real, yang mana bilangan real itu memiliki operasi penjumlahan dan operasi perkalian ya. Nah, kemudian kita punya unsur nih, unsur A, B, dan C. Nah, ini yang saya maksud dengan huruf R yang cantik ya. Kalau real itu R-nya gini, kalau rasional itu R-nya biasa. Nah, kita ambil misalkan A, B, C, dan berada di bilangan real. Aksioma lapangan di sini kita misalkan kita ambil unsur ya, unsur A, B, C. Di aksioma lapangan ini ada yang namanya sifat ketertutupan. Nah, sifat ketertutupan itu bagaimana? Yang pakai cadar kah? Bukan ya. Maksudnya sifat ketertutupan itu misalnya gini. Jadi misalkan kan tadi kita punya A, B, dan C yang termasuk bilangan real. Ini real, ini anggaplah ini R cantik ya. Nah, walaupun seperti itu wujudnya. Ketertutupan maksudnya kalau kita mengoperasikan dia dalam bentuk penjumlahan, maka saya mengambil A ditambah B, itu juga merupakan anggota dari bilangan real. Contohnya apa? Saya mengambil 1 dengan 2. Kalau 1 dan 2 itu saya jumlahkan, maka hasilnya adalah 3. 3 itu termasuk bilangan real atau tidak? Termasuk kan? Nah, itu dia. Maksudnya ketertutupan dalam operasi penjumlahan. Juga demikian dengan perkalian. Jadi misalkan A dikali dengan B itu anggota dari bilangan real. Nah, maksudnya misalnya 10 dengan 11. 10 dikali dengan 11 sama dengan 110. 110 itu termasuk bilangan real atau bukan? Iya, termasuk bilangan real. Maka 10 dan 11 itu merupakan anggota R yang mempunyai sifat ketertutupan. Gitu ya. Nah, kemudian sifat yang selanjutnya itu adalah komutatif. Komutatif maksudnya itu apa? Kalau bahasa sederhananya itu bisa dibolak-balik. Maksudnya apa? Di dalam penjumlahan kalau kita balik, kalau kita A tambah B, maka dia akan sama nilainya dengan B ditambah A. 1 tambah 2 sama dengan 3. Itu akan sama hasilnya dengan 2 tambah 1. Juga sama dengan 3. Itu komutatif atau bisa dibalik. Begitupun dengan perkalian. A kali B. Itu akan sama nilainya dengan B kali A. Ya. Jadi A kali B sama dengan B kali A. 1 kali 2 sama dengan 2 kali 1. Gitu ya. Komutatif. Next, sifat yang selanjutnya adalah asosiatif. Asosiatif itu berarti pengorganisasian. Nah, jadi dalam matematika itu dia seperti ini. Kalau A ditambah B itu dimasukkan dalam satu kurung, kemudian ditambah lagi dengan C, itu akan sama hasilnya kalau kita A-nya yang keluar dari kurung, atau A-nya keluar dari kelompok, kemudian B dengan C-nya yang dikelompokkan. Itu ini untuk dari penjumlahan. Kalau dari segi perkalian, maka A dikelompokkan dengan B dalam satu perkalian, kemudian dikelompokkan dengan C, maka itu akan sama halnya dengan A dikali dengan pengelompokan B kali C. Oke, jadi asosiatif sama halnya dengan pengelompokan ya, itu kelompok dosen, kelompok mahasiswa, kelompok pengacara, dan lain sebagainya. Next,
Sifat yang keempat adalah distributif. Nah, distributif ini artinya percampuran antara penjumlahan dan perkalian ya. Jadi misalnya saya punya A kali B ditambah C. Nah, ini saya sekali. Nah, ini sama halnya kalau kita kalikan antara A kali B ditambah dengan A kali C. Nah, ini yang disebut dengan distributif kiri. Kalau distributif kanan itu seperti ini, B ditambah dengan C dikali dengan A. Nah, ini sama halnya dengan A kali B ditambah A kali C. Jadi sama saja ya. Tapi ini disebut dengan distributif kanan. Nah, ini berlaku di sistem bilangan real. Sifat yang berikutnya itu adanya unsur identitas. Identitas itu apa? Identitas di dalam penjumlahan itu adalah ketika kita menjumlahkan suatu unsur dengan unsur identitas, ya. Jadi misalnya A, saya jumlahkan dengan unsur identitas di sini kita tulis sebagai I, ya. Nah, unsur identitas apakah pada penjumlahan? Nah, pertanyaannya adalah bilangan apakah yang kita jumlahkan pada suatu unsur sehingga dia menghasilkan dirinya sendiri? 0. Berarti 0 inilah adalah unsur identitas pada penjumlahan. Jadi 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Nah, kemudian untuk perkalian pertanyaannya adalah bilangan apakah yang jika dikalikan? Satu. Oke, bilangannya sendiri adalah 1. Berarti unsur identitas pada perkalian itu adalah 1. Ya. Nah, next selanjutnya untuk unsur berikutnya adalah yang disebut dengan unsur inverse. Unsur inverse itu apa? Unsur inverse adalah unsur yang jika dia dioperasikan dengan suatu bilangan akan menghasilkan unsur identitas. Jadi untuk penjumlahan, kalau dia dijumlahkan dengan inverse-nya, maka dia akan menghasilkan 0. Nah, berarti inverse dalam penjumlahan itu apa? Inverse dalam penjumlahan adalah minus A. Gitu ya. Kalau di dalam perkalian berarti A dikali unsur inverse itu akan menghasilkan unsur identitas. Unsur identitas di dalam perkalian adalah 1. Berarti unsur yang dikalikan ini atau unsur inverse-nya adalah seper A. Unsur inverse itu adalah unsur jika dia dioperasikan dengan suatu bilangan akan menghasilkan unsur identitas. Nah, unsur identitas itu tadi apa? Untuk di penjumlahan, unsur identitasnya adalah 0. Dan untuk perkalian, unsur identitasnya adalah 1. Nah, kita ambil misalnya A sebagai bilangan yang termasuk pada bilangan real ya. Jadi A jika kita operasikan, jadi misalkan A jika kita operasinya di sini dalam bentuk penjumlahan, jadi jika kita operasikan dengan suatu bilangan, maka akan menghasilkan bilangan 0, atau dalam hal ini adalah unsur identitas pada penjumlahan. Begitupun juga di perkalian. Jika A ini kita operasikan terhadap perkalian, maka dia akan menghasilkan ini bilangan 1, atau 1 dalam hal ini adalah unsur identitas pada perkalian. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kita jumlahkan dengan apa si A ini supaya menghasilkan 0? Ya, kita jumlahkan dia dengan minus A. Ya kan? A dikurangi, kalau minus plus kali minus kan kurang, berarti A kurang A. Itu sama dengan 0.
Nah, berarti inverse dari penjumlahan itu adalah minus A. Ini adalah inverse, unsur inverse pada penjumlahan. Nah, kemudian untuk perkalian kita kalikan dengan apa sehingga dia menghasilkan 1. Tidak lain adalah kita seper A. Atau biasa kita kenal dengan kita A dibagi dengan A. Nah, jadi kalian harus ingat ya, kalau sesuatu dibagi itu sama halnya dengan, jadi misalnya A bagi B, itu sama halnya dengan A dikali dengan seper B. Ya, nah seperti itu. Jadi di sini kita mengalihkan dengan seper A, supaya A jika dikalikan dengan seper A, hasilnya adalah unsur identitas 1 dalam perkalian. Jadi unsur inverse dalam perkalian itu adalah seper A. Ini adalah unsur inverse, pada perkalian. Oke, nah sekarang misalnya contohnya, kita punya 2. Ya, kita punya 2. Unsur inverse-nya apa? Pada penjumlahan. Minus 2. Minus 2. Kalau pada perkalian unsur inverse-nya apa? Seper 2. Seper 2. Kalau dia seper 2. Nah, seper 2 juga kan ini bilangan real kan? Nah, sekarang pertanyaannya, unsur inverse pada penjumlahan apa? Min seper 2. Min seper 2. Good. Kalau pada perkalian? 2. Oke ya. Nah, kenapa bisa min seper 2? Karena kalau seper 2 kita jumlahkan dengan min seper 2, min seper 2 akan menghasilkan unsur identitas 0. Kalau seper 2 kita kalikan dengan 2, maka akan menghasilkan unsur identitas 1. Jadi unsur identitas pada perkalian adalah 1. Aksioma urutan. Nah, aksioma urutan di sini ada juga beberapa sifatnya. Kalau misalnya A kurang dari B, jika dan hanya jika B dikurang A itu merupakan bilangan yang positif, ya. Jadi B kurang A itu adalah bilangan yang positif. Sama. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, A dikatakan lebih besar daripada B jika B dikurang A itu negatif. Gitu ya. Jadi untuk yang pertama misalnya 1 kurang dari 2, ya kan? Nah, jika dan hanya jika 2 dikurang 1 itu positif. 2 kurang 1, 1. Benar ya? Positif. Kemudian 2 lebih besar daripada 1. Nah, sekarang B-nya adalah 1. Berarti 1 dikurang 2 sama dengan minus 1. Minus 1 itu adalah negatif. Gitu. Next, yang selanjutnya, yang ketiga, di sini dikatakan ada 2 kondisi. A lebih kecil atau sama dengan B, jika A lebih kecil atau sama dengan B, maka A kecil daripada B atau A sama dengan B. Jadi ada 2 kondisi. Kemudian A lebih besar atau sama dengan B, maka A lebih besar B atau A sama dengan B. Kemudian sifat yang keempat, pada aksioma urutan, kita menggunakan tanda ini. Nah, tanda ini disebut dengan tanda pertidaksamaan. Ini kurang dari, besar dari, kurang dari atau sama dengan, besar dari atau sama dengan. Ini semua adalah tanda pertidaksamaan. Lawannya pertidaksamaan adalah persamaan. Tandanya apa ya? Tandanya sama dengan, namanya juga persamaan, jadi sama dengan ya. Kemudian yang kelima, jika A bilangan negatif, maka minus A bilangan positif. Terbalik ya. A bilangan negatif jika minus A-nya bilangan positif. Jadi
minus 2 itu bilangan negatif. Jika minus dari minus 2, kalau minus dari minus 2 berarti kan 2, ya kan? 2 adalah bilangan positif. Gitu ya, ini ada sifat-sifat aksioma urutan. Bilangan A itu dikatakan bilangan negatif bila minus A-nya bilangan positif. Gitu kan? Nah, ini misalnya 2 itu dikatakan apa? Ini kan positif kan? Nah, ini 2 dikatakan positif. Kemudian negatifnya jadi apa? Negatifnya jadi minus 2. Nah, terkadang, jadi kalau kita katakan di sini A itu positif jika minus A-nya adalah negatif. Nah, sekarang di sifat yang kelima ini kita balik. A dikatakan negatif jika minus A-nya positif. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, A yang pertama dulu ya, yang ini A dikatakan positif jika minus A-nya adalah negatif. Contohnya 2 dikatakan positif kalau minus 2 itu positif. Ya benar kan? Minus 2 kan negatif ya. Oke, 2 positif karena minus 2 adalah negatif. Nah, bagaimana untuk kondisi yang kedua? Kondisi yang kedua, A-nya dikatakan negatif jika minus A-nya dikatakan positif. Contohnya, taruhlah saya mengambil A itu adalah minus 3. Nah, berarti kan minus 3 ini negatif. Berarti si A ini negatif. Karena minus A-nya adalah positif. Nah, minus A-nya itu sendiri apa? Berarti minus A itu sama dengan minus dari A-nya tadi apa? A-nya tadi minus 3. Berarti A dari minus, mana dia pointernya? Minus dari minus 3. Nah, minus dari minus 3 itu sama dengan 3. Ya kan? Jadi misalkan di sini A-nya adalah minus 10. Nah, berarti kan minus 10 itu negatif. Ya. Nah, minus 10 dikatakan negatif. Berarti minus dari minus 10 itu adalah 10. Berarti ini adalah positif. Gitu. Next, aksioma kelengkapan. Di aksioma kelengkapan itu dikatakan bahwa setiap himpunan bagian dari R yang terbatas selalu mempunyai batas atas terkecil. Akibatnya, setiap himpunan bagian tak kosong dari R yang terbatas di bawah selalu mempunyai batas bawah terbesar. Jadi misalkan ada satu satu garis bilangan. Misalkan di sini adalah 0, kemudian ini ada satu range ya. Satu range. Misalnya di sini adalah minus 2, ini 2. Nah, di range ini mulai dari minus 2 sampai 2 ini kan adalah batas atas. Nah, ada batas atas. Batas atasnya itu apa? Batas atasnya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan gitu, ya kan? Nah, ini batas atasnya. Nah, batas atas terkecilnya itu apa? Ternyata batas atas terkecilnya adalah 2. Nah, ini yang dimaksud dengan batas atas terkecil. Kemudian kelompok ini dibatasi oleh batas ini, batas minus 2. Nah, minus 2 batasnya adalah minus 2, minus 3, batas bawah terbesar itu adalah minus 2. Maka di range min 2 sampai 2 itu adalah batas atasnya adalah 2 dan batas bawahnya adalah minus 2.
Nah, ini nanti lebih kepada himpunan penyelesaian nanti ya. Oke.